Ingin tahu perjalanan karir politik Pak Haji ini, atau dari masa kecil bisa diceritakan hingga akhirnya menduduki wakil gubernur. Ya, saya kan komunitas pesantren dari sejak kecil, pesantren. Kemudian saya sering nonton TV dulu zaman Pak Harto dan yang lainnya. Saya cita-cita ingin pakai jas, ingin berdasi, ulah sarung wae, gitu. Ulah nane koko wae dan yang lain seperti itu. Hanya itu cita-cita saya. Maka di saat saya keluar madrasah ini kembali ke Kang jadi maka pasti itu katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Garut, bertemu kembali di Guar Garut. Pagi ini sangat istimewa dan kebahagiaan buat kami karena pagi ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Wakil Gubernur Jawa Barat. Beliau tidak lain adalah Pak Haji Uruzanul Ulum. Ulah jeung anjing Pak Haji. anjing akan Atur nuhun pas sekersan yang perlumpakan di harian Garut Jus. Pak Haji, agenda pagi ini mau kemana sebetulnya? agenda pagi ini saya dua. Pertama ketemu dengan komunitas penjual cuanki Oh, di Garut. ya, Karena orang Garut seueur pedagang cuanki di berbagai daerah. siap, siap. Kita bersilaturahmi sekaligus mendengarkan kesan dan pesan mereka buat pemerintah, karena kita tidak menganggap pelaku adalah masyarakat kelas 3 atau kelas 4. Kita mereka kelas 1 Ya. dan harus kita utamakan segalanya. Maka kita dengar Komunitas cuanki ya. pedagang cuanki. Oh, selain komunitas cuanki, Pak Haji kan kerap bertemu dengan para komunitas pedagang-pedagang kecil. Iya, seperti itu, termasuk juga ketemu dengan komunitas pedagang yang termasuk dalam UMKM, barusan dengan pusat kerudung. Ya, Nah, gitu. Jadi itu di mana itu? di Garut juga. Oh, di Garut. Nah, jadi saya dari sejak dulu semangat kepada mendorong ekonomi populis, ekonomi kerakyatan yang diberikan perhatian oleh pemerintah. Karena itu ekonominya ada unsur pemerataan, ada unsur keadilan. Ya. Bukan berarti kami anti kepada perusahaan yang besar-besar, perusahaan waralaba, itu juga kita perhatikan. Tapi saya sering memberikan perhatian kepada pengusaha-pengusaha yang seperti itu. Wow. Gambaran dari Pak Haji, mungkin Pak Haji basic dari masyarakat, maksudnya dari daerah juga ya? Saya orang Tasik, Pituin Tasik? Pituin Tasik. Keluarga saya di pesantren, bapak saya kiai, kakek saya kiai, bibi, mama, gua semuanya kiai. Wow. Cuma saya aja yang masuk di politisi. Ini lebih spesifik Pak Haji, di Tasiknya di mana? Di pesantren Miftahul Huda, Ya. Manunjaya, yang didirikan oleh kakek saya almarhum almarhumlah Kiai Haji Khair Afandi. Oke. Nah, kita nih pengen tahu perjalanan karir politik Pak Haji ini, atau dari masa kecil bisa diceritakan hingga akhirnya menduduki wakil gubernur. Ya, saya kan komunitas pesantren dari sejak kecil, pesantren. Kemudian saya sering nonton TV dulu zaman Pak Harto dan yang lainnya. Saya cita-cita ingin pakai jas, ingin berdasi, ulah sarung wae, gitu. Ulah nane koko wae dan yang lain seperti itu. Hanya itu cita-cita saya. Maka di saat saya keluar madrasah ibtidaiyah, saya ingin masuk sekolah ke umum, ke SMP atau SMA. Kalau keluarga saya nggak ada yang diterusin, dari MI sudah selesai ngaji. Sampai sekarang pun seperti itu. Kecuali saya yang melawan tradisi. Masya Allah. Nah, setelah itu saya kan dibawa juga oleh bapak saya. Bapak saya kan aktivis Nahdlatul Ulama. Sejak kecil saya suka dibawa-bawa ke organisasi, bahkan dibawa kampanye tahun 82
dan yang lainnya ya sampai sekarang mungkin draft lah. Ya. Gitu, jiwa politis dari bapak saya, dari kakek saya seperti ini. Oke. Masuk di politik praktis sebagai pengurus P3? Saya sejak dulu di SMA tahun 87 juga saya sudah masuk ke pengurusan dan pernah jadi ketua ranting di desa saya, kemudian ketua PAC di kecamatan saya di Manunjaya, pengurus DPC di Kabupaten Tasikmalaya 3 periode, kemudian pengurus DPW di Provinsi Jawa Barat yang sekarang ketiga periodenya. Tapi belum pernah menduduki jabatan ketua DPC ataupun ketua DPW. Oh ya. Nah, Pak Haji sempat menduduki anggota DPRD juga ya? Ya, saya keluar Unsil tahun 97. Nyalon dewan di saat dulu. Setelah reformasi? Sebelum. Oh, sebelum. Sebelum reformasi kan 97. Tetapi waktu itu karena ada litsus saya tidak lulus. Akhirnya Pak Camat tidak ngasih tanda tangan untuk menjadi calon anggota dewan. Akhirnya tidak jadi. 99 ada reformasi, tidak ada litsus. Saya daftar kembali, alhamdulillah bisa menjadi anggota dewan. Anggota dewan pertama saya menjadi ketua fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 99-2021. Padahal saya termuda waktu itu. Bahkan saya waktu itu pernah jadi pimpinan, karena kan dulu untuk menjadi pimpinan sementara itu selama 4 bulan termuda dan tertua. Saya termuda, jadi pimpinan sementara. Dari jumlah anggota 45. Kemudian beres menjadi pimpinan sementara, ada kelengkapan saya terpilih menjadi ketua fraksi. Alhamdulillah. Kalau ketua fraksi kan jabatan tertinggi di partai itu ketua fraksi. Jumlah kursi di P3 waktu 11. Kalau dulu dipilih Pak, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan siapa pemenang itu ketua dewan. Kalau dulu nggak, dipilih dulu di partai. Kalau terpilih di partai, kemudian oleh partai diajukan ke dewan. Oleh dewan dipilih. Saya itu dapat 28 suara dari jumlah 45. Calonnya 3. Lalu di selanjutnya? Nah, ketua dewan ya, ketua dewan. 3 periode kan? Iya, 3 periode. Ketua dewan 1 periode 2021 ya sampai 2021. Betul. Kamu masuk kan 19. Berakhir 2024. 2024 saya masuk lagi dan terpilih menjadi ketua DPRD. 2024. Ya. 2004. 2004. Tahun 2004 saya masuk lagi yang ketiga. Nah, saya di partai sudah terpilih lagi menjadi ketua DPRD yang kedua. Tetapi itu ada komitmen, Pak O jangan ketua DPRD, sudah saja Pak O menjadi calon bupati. Maka yang lain ketua DPRD, saya menjadi anggota dewan, dan di setelah pemilihan saya calon bupati. Siap. Pak Haji nyalon bupati di periode 3. Ya. Periode ketiga saya nyalon bupati. Pasangan dengan Pak Ade yang sekarang menjadi bupati. Ya. Tasikmalaya. Waktu itu Pak Haji mengganti Pak Haji Tatang. Betul, Pak Tatang Farhanul Hakim, dan terus terang saya pun menjadi bupati ya atas karya dan jasa beliau juga ya, itu bisa dipungkiri. Walaupun hari ini Pak Haji Tatang sudah pindah partai. 3 periode ya Pak Haji di bupati? Saya 2 Pak. 2 periode. 2 periode. Kemarin di kontestasi pilkada gubernur. Ya. Saya mencalonkan, ya, jadi inginnya saya jadi gubernur. Siap. Tetapi Tuhan lain, ya saya menjadi wakil, itu pun saya sudah alhamdulillah. Nah, hari ini kita kan sudah mulai masuk tahun politik Pak Haji. Betul. Apa yang dipersiapkan oleh Pak Haji di 2024 ini? Pertama, saya tetap bersama-sama dengan Pak Gubernur menjalankan tugas sebagai wakil gubernur. Di mana tugas pokoknya sebagai wakil gubernur adalah tentang kemiskinan, kemudian juga tentang koordinasi ASN, dan juga tentang pengawasan. Tapi Pak Gubernur memberikan tambahan tugas kepada saya sebagai bentuk kepercayaan, dan itu merupakan kehormatan bagi saya pada tugas-tugas yang lain. Sehingga saya merasa enak diberi tugas, berarti Pak Gubernur percaya sama saya. Masalah. Lalu 2024 nih? Ya, yang namanya manusia kan,
berubah pikiran karena pandangan, karena penglihatan. Dulu saya tidak terpikir untuk menjadi anggota dewan. Tetapi di saat saya main ke kantor DPC, ada anggota dewan pakai safari, wah pakai kantong. Wow, habis pansus nih saya, habis bangga loh. Senang sekali dengarnya, kapan jadi anggota dewan, kan begitu. Ya, akhirnya saya berusaha menjadi anggota dewan. Sudah menjadi anggota dewan, ketua fraksi. Kalau jadi ketua fraksi kan sering rapat nih dengan ketua dewan. Rapat yang politis kan. Betul. Aduh, saya berpikir kapan jadi ketua dewan kan gitu. Setelah jadi ketua dewan, sering dipanggil sama Pak Bupati. Mau ada perda nih, oh ini APBD nih, dan yang lainnya. Ya, karena sering bertemu, ya saya juga ingin jadi bupati kan. Setelah jadi bupati, saya sering ketemu dengan Kang Aher. Ingin juga jadi gubernur. Ya, apalagi sekarang sudah di Gedung Sate, ya saya ingin jadi gubernur. Lumrah lah ya, seorang seperti itu adanya. Siap. Awal kan Pak Haji ini ingin sekali melihat di era Pak Soeharto. Ya. Melihat para pejabat Bagedasi. Sementara Pak Haji orang pesantren yang sarungan ya. Iya. Cita-cita apa ke depan, maksudnya saat waktu sarungan itu ya menjadi pejabat itu apa? Ya, motivasinya? Jadi begini ya, saya kan orang pesantren, apalagi pesantren saya adalah termasuk pesantren tauhid, di mana ada konsep-konsep hidup ini kan harus benar-benar tujuannya tiada adalah marbutillah. Karena kita kan Abdullah, abdinya Allah, bukan abdi yang lain, tapi Abdullah sebagai abdinya Allah. Jadi saya menduduki ataupun ingin memiliki jabatan, tiada lain tujuannya adalah mardatillah, ingin ridhonya Allah. Tetapi sirotnya menjadi pejabat, sirotnya menjadi pemimpin. Sehingga di saat saya menduduki jabatan pimpinan tersebut, ingin jabatan ini bermanfaat untuk negara, bangsa, juga untuk agama. Karena kalau kita hidup hanya bermanfaat untuk bangsa dan negara, tidak bermanfaat untuk agama, lahun wa aibun, kan tidak ada apa-apanya. Karena sebagai seorang muslim itu harus memiliki tanggung jawab terhadap agama. Satu, mempelajari. Yang kedua, harus bisa mengamalkan. Kemudian harus bisa mempertahankan. Dan yang selanjutnya harus bisa mengembangkan, menyiarkan agamanya itu sendiri. Makanya saya sering menyampaikan bahwa muslim ini ada 3 nih, menurut saya, mudah-mudahan salah. Yang pertama, ada yang disebut muslim sarungan. Muslim sarungan itu, muslim abangan ya, muslim abangan dulu. Muslim abangan itu ngaku muslim, tapi nggak suka ibadah, nggak suka takwa, nggak suka sholat. Tapi di KTP Islam disebut kafir, dia marah, saya muslim, tapi dia nggak suka ibadah. Itu muslim abangan. Yang kedua, ada yang dinamakan muslim sarungan. Mohon maaf. Muslim sarungan adalah muslim yang paham agama, fikih, tasawuf, tauhid, dan lain-lain dia paham. Ibadahnya getol, tapi dia tidak peduli mau agamanya dirusak, nggak ada urusan. Mau Islam dilecehkan, nggak ada urusan. Mau umat Islam dimarginalkan dalam segala bidang, mau dimarginalkan dalam politik mangga, dimarginalkan dalam ekonomi mangga, mau dalam pendidikan juga mangga. Yang penting kita sekarang sholat saya getol, ibadah saya nggak ada yang ganggu, dan yang lainnya. Itu menurut saya muslim sarungan. Nah, yang ketiga adalah muslim fundamental. Muslim fundamental adalah sebagai seorang muslim yang paham agama, melaksanakan agama dengan takwa, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, tapi kepribadiannya merasa sakit hati kalau umat Islam dimarginalkan dalam politik, dimarginalkan dalam ekonomi, dimarginalkan dalam pendidikan, dimarginalkan dalam sosial kemasyarakatan. Begitu juga merasa sakit hati kalau Islamnya dihina, kalau simbol-simbol keislamannya dihina. Al-Quran ada yang menghina, kitab suci atau lambang-lambang Islam, syiar-syiar Islam yang menghina. Nah, itu mereka sakit hati, namanya muslim fundamental, dan berusaha untuk menyebarkan Islam, mempertahankan dan memberikan pengertian terhadap orang lain. Itu namanya muslim fundamental. Tetapi dalam melaksanakan hal tersebut, kita memakai kaidah bil hikmah wabil mau'idatil hasanah. Hikmah dengan lemah lembut, biafwahihim. Nah, mau'idah pakai aturan, hasanah yang berlaku. Jadi dalam rangka mempertahankan Islam, lemah lembut,
pakai aturan yang berlaku. Dalam mempertahankan eksistensi seorang muslim, lemah lembut, pakai aturan dan yang berlaku, kan begitu. Nah, kalau mereka dalam rangka mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam, ataupun mengatasnamakan Islam, tapi tidak bil hikmah, tidak wabil mau'idah, tidak hasanah, itu namanya radikal. Tidak memakai aturan agama, tidak memakai aturan negara, nu penting cek aing AA, cek kelompok aing kudu kieu. Nah, itu yang sering dicap kepada orang-orang muslim fundamental melakukan seperti macam itu, padahal beda antara muslim fundamental dan muslim radikal. Nah, berarti Pak Wagub ada di posisi muslim fundamental. Saya dalam posisi sebagai seorang muslim yang sedang berjuang memahami agama, sedang berjuang mengamalkan agama, dan merasa sakit hati kalau ada muslim termarginalkan, dan merasa sakit hati kalau ada Islam, simbol-simbol Islam dihina ataupun diabaikan. Tetapi kami dalam rangka mempertahankannya hikmah mau'idah hasanah. Masya Allah. Walaupun sebelumnya memang sarungan ya. Ya, sarungan. Nah, makanya saya masuk di wilayah ini. Ya. Karena agama bisa kuat dengan 3 kelompok. Satu kelompok tarbiyah, Ya. yaitu kelompok pendidikan, para kiai, para ulama, para santri, para ajengan. Ya. Yang kedua, kelompok siasah, yaitu para politisi. Kita tidak bisa memperjuangkan Islam secara hebat kalau tidak memiliki sendi-sendi birokrat, sendi-sendi kekuasaan. Siap. Wajib kita berpolitik ya. Saya tidak menyebutkan wajib. Siap. Nah, kalau menyebutkan wajib berpolitik, ada di kelompok sana. Berarti kalau tidak berpolitik, doraka. Nah, Bapak kan tidak berpolitik misalnya kan, karena di sini berarti Bapak doraka, saya nggak begitu. Tidak. Nah, tapi saya perjuangan Islam itu yang benteng yang kedua adalah siasah. Karena ad-din aslun wa sultan harisun. Agama adalah fondasi. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyatakan seperti itu, bahwa pemimpin adalah penjaga agama. Agama tidak ada yang menjaga, bakal rusak. Diri tidak ada fondasi, akan gampang roboh. Masya Allah. Jadi antara agama dan politik bagaikan sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mata uang yang satu ada gambarnya, yang satu tidak ada gambarnya, nggak berlaku. Tapi bisa uang dijadikan alat tukar, menurut saya nih. Ya. Kalau kiri kanannya ada gambarnya. Islam tidak masuk kepada wilayah hal semacam itu, ya kurang greget lah gitu. Namanya ad-din aslun wa sultan harisun. Dan yang ketiga, indikator untuk Islam itu adalah muamalah, yaitu tentang perekonomian. Maka Anda bilang agama tanpa ekonomi gitu kan, tidak ini. Tapi terkadang mohon maaf para kiai ini a priori dalam bidang ekonomi, selalu fokus dalam bidang pendidikan, a priori terhadap politik, a priori terhadap ekonomi. Dalam tarbiyah kata saya gegap gempita, tapi dalam wilayah siasah, wilayah muamalah sunyi senyap. Akhirnya nggak bangun pesantren yang maju-maju dan tidak punya sumber ekonomi, hanya mengandalkan sumbangan zakat, infak dan sodako. Padahal peluang untuk mencari ekonomi banyak. Ada sumbangan 100 juta di kan asrama Kesadaya, padahal potong 25 juta untuk operasi. Nah, potong sekian juta untuk seperti itu seharusnya. Jadi pesantren bisa utuh karena memang mau. Kenapa Islam di Madinah begitu hebat di saat Rasul hijrah ke sana? Karena Rasul di Madinah itu dia sebagai jelas ahli tarbiyah, namanya juga Rasul kan. Yang kedua, dia kan pemimpin negara, ahli siasah kan, yang punya kewenangan yang tanda tangannya berlaku, memo dihargai gitu. Dan yang ketiga, dia orang kaya, muamalahnya hebat. Nah, sekarang 3 kelompok yang ada di Jawa Barat ini masih centang perenang. Kiai dengan kiaiannya, antipati terhadap politik. Politisi khusus dengan mengurus birokrat dan politiknya, tidak banyak memperhatikan pesantren dan kiai dan yang lainnya karena terwawu. Begitu juga ahli muamalah, tidak begitu dekat dengan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ini ada koordinasi yang hebat, tarbiyah, siasah, muamalah, insya Allah menjadi Islam muslim. Masya Allah. Ini tajam sekali ya Pak Wagub. Elaborasi dari muamalah, siasah, dan tarbiyah itu ada di dalam diri Pak Wagub ini. Ya,
Sebenarnya tidak ada, cuma pemimpin hari ini harus multidimensi ya. Multidimensi tidak bisa, pemimpin hari ini hanya satu dimensi. Oke. Pak Haji nih, ini mohon jawaban yang saklek karena kami sebagai warga Garut, warga Pak Haji, warga wakil gubernur yang kami cintai. Pastikan 2024 Pak Haji maju sebagai gubernur. Ya, kalau pasti sih tidak, karena kepastian hanya milik Allah. Tetapi kami punya keyakinan, saya insya Allah akan menjadi calon gubernur dan insya Allah akan menang. Masya Allah. Justru keyakinan itu yang buat saya semangat. Semangat saya mengejar popularitas, semangat saya mengejar elektabilitas, karena saya punya keyakinan saya menang. Nah, kalau saya tidak punya keyakinan seperti itu, tidak semangat lah kali itu gedaun PLF. Apalagi kan innallaha fi dunil abdi. Masya Allah. Bahwa Allah menakdirkan sesuatu itu kadang terkadang. Bagaimana keyakinan dirinya sendiri. Ya, saya yakin saya menjadi gubernur pada 2024. Terus kita pengen tahu nih Pak Haji, cerita Pak Haji seperti mulus ya, perjalanan dari mulai pesantren lalu mencalonkan anggota DPRD. Ada nggak kendala di saat dari awal hingga akhirnya sekarang menjadi wakil gubernur? Kendala sih tidak ada yang membuat saya putus asa. Tetapi kendala dalam sebuah perjalanan, jangankan buat saya, setiap orang pun ada. Tetapi saya sering menyampaikan seperti pertandingan katak naik tower, 1000 katak naik tower, yang naik sampai ke atas cuma satu juaranya. Ditanya dengan penonton yang banyak, riuh dan yang lain, kenapa ente katak bisa naik ke atas? Yang lain berjatuhan, yang 999. Jawaban dia, saya tulikan mata, saya tutup telinga. Orang yang mencaci saya, orang yang menghina saya, orang yang melok-melokin saya nggak terdengar. Yang saya ingin adalah saya sampai ke atas. Makanya kakek saya bilang, kalau punya cita-cita, satu, luruskan ya. Luruskan ya. Yaitu marutilah tadi. Yang kedua, kuatkan tekad. Rawe-rawe atas malam-malam itu kalau memang sudah ingin jadi gubernur, terus saja. Yang ketiga, maksimalkan syariat. Masya Allah. Karena memang takdir Allah biasanya suka mempunyai syariat. Cuma saya tidak mau disebut bahwa Pau itu orang sukses, Pau itu orang terbaik, orang apa, enggak lah. Saya suka ini ya, orang bilang saya jadi bupati itu karena saya kan sering jumling, Jumat keliling, saya sering ke masjid-masjid, saya sering bagi kalender dan yang lainnya. Mohon maaf, semua calon juga kalau lagi pencalonan begitu Pak. Kenapa menang? Ya takdir Allah saja. Jadi jangan sampai kemenangan itu berdasarkan karya kita, gitu. Sebenarnya takdir Allah kok. Sekarang saya menjadi wakil gubernur, yang ingin jadi wakil gubernurnya Kang Yono kan 9 orang Pak. Dari 9 orang itu pada bagus-bagus semua. Ada dokter, ada apa. Saya dites Pak di hotel Trans oleh para kiai, oleh para profesor, ada yang lain. Saya yang paling bocok hasilnya Pak dari 9 orang. Gitu. Yang lain itu benar? Benar Pak, tanya Pak Ridwan Kamil Pak. Siap. Tapi kan Allah menakdirkan hati Pak Emil tergerak pilih saya gitu sebagai wakilnya. Nah itu kekuatan takdir ilahi yang tidak bisa diganggu dengan kun fayakunnya gitu. Pak Haji boleh bocoran ya, kenapa Pak Ridwan Kamil tertarik untuk mengambil Pak Haji? Ya itu harus tanya Pak Ridwan Kamil. Tidak tahu, cuma saya berjanji ke Pak Ridwan, saya karena saya sudah pengalaman menjadi bupati, kalau ada wakil macam-macam sebagai bupati tidak enak. Maka perasaan menjadi bupati saya akan bawa di saat menjadi wakil Kang Emil. Tidak akan ada apa-apa, tidak akan ada matahari dua dan yang lain. Dan alhamdulillah sekarang terpuji. Sangat harmonis. Pemimpinannya harmonis. Siap. Satu lagi Pak Haji, gambaran masyarakat Jawa Barat di kondisi saat ini seperti apa? Masyarakat Jawa Barat yang ada menurut survei itu adalah kurang bahagia. Kurang bahagia hasil survei. Entah kenapa. Padahal daerah yang paling enak, surganya Indonesia ada di Jawa Barat. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Dibuktikan para pejabat kalau datang ke Jawa Barat, waduh, setiap pejabat yang ditugaskan oleh pemerintah pasti ingin ke Jawa Barat.
Ada yang bilang, Pak, kalau saya tugas di daerah anu, mau ke mall aja jauh, naik sepeda aja tidak berani sendirian. Sekarang saya sudah di Jawa Barat, naik sepeda tiap pagi, nggak pernah ada ajudan, nggak pernah tenang, nyaman kan begitu. Nah, dan dibuktikan juga Jawa Barat kan penduduknya merupakan miniatur Indonesia. Ya. Seluruh suku ada, seluruh agama. Bahkan Pak Jokowi bilang Jawa Barat adalah miniaturnya Indonesia. Kenapa? Karena memang masyarakat Jawa Barat sesuai dengan hasil riset orang Amerika selama 3 bulan. Satu, orang Jawa Barat adalah someah, ramah, hadeka sema. Siapapun yang datang diterima dengan baik. Makanya ada orang Batak, orang Jawa, orang manapun masuk di Jawa Barat ini, ada semuanya. Bahkan bukan hanya diam, tapi dia berkiprah dalam politik, dalam ekonomi. Coba anggota dewan berapa orang yang bukan dari asli Jawa Barat? Dipilih Pak orang Jawa Barat mah. DPR RI. Orang mana tugaskan oleh partai di Jawa Barat dipilih. Sugana yang orang Batak boleh dipilih, enggak, akhirnya kalah kan. Termasuk di provinsi Jawa Barat, Pak. Betul. Anggota dewan itu banyak yang bukan orang Sunda dipilih. Nah, itulah kebaikannya orang Sunda tuh Pak nanti. Someah ramah hadeka sema. Bahkan kepala daerah banyak yang asli bukan orang Jawa Barat, tapi saya nggak menyebutkan. Bupati mana, wakil bupati mana, wali kota mana, saya kan tahu persis ini orang mana nih, tapi dipilih. Begitu. Siap. Itulah orang Jawa Barat. Yang kedua, karakter Jawa Barat adalah gotong royong. Itu menjadi karakter. Yang ketiga, masyarakat Jawa Barat adalah religius. Jadi, someah ramah hadeka sema, silih asih, silih asa, silih asuh. Yang kedua, yang ketiga adalah religius. Nah, ini yang menjadi modal pemimpin di Jawa Barat untuk memimpin di Jawa Barat. Makanya pemimpin ini harus memiliki 4 dimensi. Satu, harus memiliki dimensi keagamaan. Imannya harus kuat. Kenapa? Karena masyarakat Jawa Barat kan Muslim. Masyarakat Indonesia Muslim, ini harus memiliki dimensi keagamaan. Kalau orang yang memiliki dimensi keagamaan, percaya karena barokah, percaya karena doa, percaya karena khawarikulil adat, percaya karena kawalat, itu yang metafisis itu kan, yang imajiner itu kan dengan keimanan, gitu kan, karena boy itu harus percaya. Makanya dalam setiap keputusan jangan selalu teoritis, harus ada doa, harus ada percaya karena barokah. Yang kedua, pemimpin itu harus memiliki dimensi intelektual. Nah, dimensi intelektual adalah kausalitas. Kenapa itu? Ini alasannya. Kenapa begini? Itu alasannya. Contoh, kenapa hujan turun? Teorinya, karena ada awan terhembus oleh angin, jadilah hujan. Harus dimiliki intelektual. Tapi juga jangan hanya intelektual saja. Kembali kepada keimanan. Cek iman barokah, berarti Allah. Dah sok sadanya aya angin ditiup atau angin niup awan terus cek kalau teu hujan mah teu hujan. Makanya hujan teh rahmat kan gitu. Nah, yang ketiga, pemimpin itu harus memiliki dimensi politik. Politik itu tidak ada hitam putih, semuanya abu-abu. Sebuah pilihan, tidak ada yang bulat milih A. Lonjong juga sudah untung. Calon bupati, wakil bupati, saya seneng ke bupatinya nih, calonnya aduh pusing. Tapi kan seneng ke bupatinya, pilih. Akhirnya dipilih. Pilih. Bupati tersep, wakil bupati komo, tapi partai nggak dukung, pilih deh lagi kan gitu. Jadi itu suka abu-abu. Abu-abu. Saya nggak suka nih dengan keputusan ini, tapi kan keputusan di atas. Nah itu jangan berontak, harus bisa terima sebagai politisi, terus besar hati, harus negarawan. Jangan mentang-mentang saya ini nggak bisa. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, harus memiliki jiwa birokrat. Inti dari birokrat adalah kewenangan, daulah. Tetapi daulah ini kalau sudah menjadi negarawan tidak akan sekonyong-konyong. Karena kita sebagai pemimpin punya kewenangan buat keputusan berdak, tidak dipikirkan. Ininya tidak dipikirkan itunya. Jadi daulah di sini harus benar-benar bijaksana, memiliki jiwa birokrat yang hebat. Maka kepemimpinan itu kan tidak ada sekolahnya. Tapi kalau jenjang kepemimpinan terus-terusan, nanti akan semakin hebat dalam membuat sebuah keputusan. Pemimpin yang bijak, bagus. Bagus. Setiap pemimpin yang bijak adalah setiap keputusan ada konsiderannya. Setiap keputusan ada payung hukumnya. Tapi lebih bagus adalah pemimpin yang bijaksana. Sekalipun melanggar aturan, melanggar kebiasaan, tapi demi kemaslahatan, demi kemanfaatan diputuskan. Dan hal itu dilindungi oleh Pancasila, kebijaksanaan.
dengan bermusyawarah dan berlalu. Jadi tidak cukup bijak seorang pemimpin itu, harus bijaksana, maka harus memiliki jiwa birokrat. Jadi 4 hal calon pemimpin yang menurut saya harus ada kriteria. Oh, luar biasa. Ini kuliah umum ya, Pak Haji. Ini karena pemanasan, Iya. di lain waktu wajib wakil gubernur datang ke sini. Siap, dengan senang hati. Closing, Pak Haji. Saya berharap masyarakat Jawa Barat jaga persatuan dan kesatuan, karena hanya modal itu untuk pembangunan. Orang Nahdien bilang, yaitu mari kita tinggalkan Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basariyah untuk NKRI harga mati. Hubbul watan minal iman. Terima kasih. Terima kasih warga Garut. Kita sudah ngobrol di pagi ini dengan berkah hari Jumat dengan Wakil Gubernur Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.